Universitas Islam Sultan Ageng Semarang. Dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Tuti. Ibu Tuti. Ibu Tuti anaknya gimana ya? Anaknya nggak mau. Oh, anaknya malu di kamar. Oh, baik. Saya di sini akan melakukan penyuluhan yaitu tentang isolasi sosial. Nanti waktunya sekitar kurang lebih 10 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik Ibu. Sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu isolasi sosial? setahu saya tuh kayak orangnya tuh senangannya tuh menyendiri di kamar, malu berinteraksi, nggak mau berinteraksi. Setahu saya Mbak. Oh baik. Nanti saya akan jelaskan pengertian isolasi sosial. Ini ada leaflet dari saya, nanti Bu bisa sambil baca-baca ya Bu. Nah, saya akan jelaskan dari pertama yaitu apa itu pengertian dari isolasi sosial. Nah, pengertian isolasi sosial adalah merupakan keadaan di mana seseorang individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Nah, pasien isolasi sosial mengalami gangguan dalam berinteraksi dan mengalami perilaku tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya, lebih menyukai berdiam diri, lalu mengurung diri, dan menghindar dari orang lain. Nah, itu pengertiannya ya Bu, bisa dipahami sambil dilihat di PPT ya Bu. Nah, kemudian yang nomor 2, apa sih penyebab isolasi sosial itu? Nah, ada satu faktor predisposisi. Nah, ada beberapa faktor predisposisi yaitu faktor perkembangan sistem keluarga yang terganggu dapat berperan dalam perkembangan respon sosial maladaptif. Nah, beberapa orang percaya bahwa individu tidak berhasil memisahkan dirinya dari orang tua. Nah, norma keluarga mungkin tidak mendukung hubungan dengan pihak di luar keluarga. Nah, selanjutnya faktor sosial kultural isolasi sosial merupakan faktor dalam gangguan hubungan. Hal ini akibat dari transiensi norma yang tidak mendukung pendekatannya terhadap orang lain atau tidak. Menghargai anggota masyarakat yang kurang produktif seperti lanjut usia, orang cacat, penderita penyakit kronis. Nah, isolasi dapat terjadi karena mengadopsi norma, perilaku, dan sistem nilai yang perbedaan dari yang dimiliki budaya mayoritas. Harapan yang tidak realistis terhadap hubungan merupakan faktor lain yang berkaitan dengan gangguan ini. Nah, untuk yang ketiga itu ada faktor biologis, yaitu faktor genetik dapat berperan dalam respon sosial maladaptif. Bukti terdahulu menunjukkan keterlibatan dalam perkembangan gangguan ini, namun tetap diperlakukan penelitian lebih lanjut. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, yang keempat itu ada faktor presipitasi. Nah, faktor presipitasi isolasi sosial meliputi satu, faktor eksternal. Contohnya adalah stresor sosial budaya, yaitu stres yang ditinggalkan oleh faktor sosial budaya seperti keluarga ya Bu. Nah, nomor B itu faktor internal. Contohnya adalah stresor psikologis, yaitu stres yang terjadi akibat ansietas atau kecemasan yang berkepanjangan dan terjadi bersamaan dengan keterbatasan kemampuan individu untuk mengatasinya. Ansietas ini dapat terjadi akibat tuntutan untuk berpisah dengan orang terdekat atau tidak terpenuhnya kebutuhan individu. Kita lanjut. Nah, tanda dan gejala isolasi sosial yaitu adalah satu, kurang spontan atau kurang energi. Nomor 2 itu apatis, tidak ada kontak mata. Klien lebih sering menunduk, dia lebih sering menunduk ya Bu. Terus yang ketiga itu ekspresi wajah kurang berseri. Nomor 4, tidak merawat diri dan tidak memperhatikan kebersihan diri. Nah, nomor 5-nya itu mengisolasi diri, kurang harga diri. Nomor 6, kurang sadar dengan lingkungan sekitarnya. Nomor 7 itu intake makanan dan minuman terganggu. Nomor 8 itu retensi urin dan feses. Yang ke-9 itu aktivitas menurun, tidak mau melakukan kegiatan sehari-hari seperti tidak melakukan perawatan diri atau kegiatan rumah. Nomor 10 itu postur tubuh berubah seperti posisi janin pada saat tidur. Nah, nomor 12-nya itu menolak berhubungan dengan orang lain. Kita lanjut ya Bu. Nah, tindakan yang dapat dilakukan di rumah. Nah, ini yang buat di rumah ya Bu, yaitu bina hubungan saling percaya. Yang kedua, berikan perhatian dan penghargaan, misalnya temani dia saat sendiri. Nomor 3, dengarkan pembicaraan dengan empati, contohnya beri dia kesempatan bicara dan jangan dipotong. Nomor 4 itu lakukan interaksi sering dan singkat. Nomor 5, bantu dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Nomor 6, bicarakan dengan mereka penyebab tidak ingin bergaul. Nomor 7 itu bantu dan dorong
mendorong mereka untuk bergaul dengan orang-orang di sekitar. Nomor 8, pantau mereka dalam penggunaan obat. Kita lanjut ya Ibu. Apa keuntungan berhubungan dengan orang lain dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain? Nomor 1 itu keuntungan berhubungan dengan orang lain. Kita bisa menambah teman, bisa berbagi dengan sesama, bisa saling membantu tolong menolong, bisa melupakan semua kesedihan, dan dihormati dan dihargai oleh orang lain. Nah, untuk kerugiannya itu tidak berhubungan dengan orang lain. Kita tidak mempunyai teman, terus tidak bisa mengenal orang lain, selalu menyendiri, tidak dihormati dan dihargai oleh orang lain. Tidak bisa berbagai pengalaman, selalu menghadapi masalah sendiri. Yang saya jelaskan sudah semua. Apakah Ibu sudah jelas? Saya mau bertanya Mbak. Baik. Kan di sini dijelaskan ada dari bantuan dorong mereka untuk bergaul dengan orang sekitar dan berikan pujian atas usaha yang mereka lakukan. Itu gimana maksudnya ya Mbak? Nah, apa itu maksudnya? Saya jelaskan ya Ibu. Ibu bisa mengajak anak Ibu keluar rumah saat pagi hari untuk beraktivitas seperti berolahraga, jalan santai, bersepeda keliling di lingkungan rumah. Dan jangan biarkan anak Ibu itu mengurung diri di kamar seperti itu ya Bu. Ajak dia beraktivitas, ajak bicara, hibur dia, lalu beri dia kegiatan rumah seperti membantu memasak, mengepel, menyapu. Sudah Ibu, ada yang Ibu tanyakan lagi? Tidak Mbak, cukup paham. Sudah cukup paham ya Bu. Nah, karena sudah selesai saya penyuluhan isolasi ini, saya pamit ya Bu. Semoga putri